Little, ngobrol santai bersama Duta Literasi. Hai Sobs, kembali lagi bersama aku Nabila di Little, ngobrol santai bareng Duta Literasi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari tim matematika. Boleh nggak sih Kak perkenalan dulu? Oh boleh, perkenalkan nama saya Tabita Angelika dari kelas 11 1A. Perkenalkan, nama saya Selin Hasim dari 12 1A. Perkenalkan, saya Raihan Farel Aditya dari kelas 10-10. Sebelum kita mulai wawancara ini, kakak-kakak bisa ikutin aku salam literasi? Boleh. Kalau aku bilang salam literasi, ayah membaca, ayah menulis, ayah ke perpus. Oke Kak? Oke. Oke, kita mulai ya. Salam literasi, ayah membaca, ayah menulis, ayah ke perpus. Nah, pada pertanyaan pertama, bisa nggak sih kakak-kakak ceritain pengalaman yang wow banget saat kakak ngikutin OSN atau pas lomba gitu? Kalau saya pribadi itu sih ketika mengikuti lomba ya pasti banyak banget opportunity yang bisa kita dapat. Misalnya tuh kayak lomba kemarin yang ke Padang, jadi bisa mencobalah gimana sih ke Padang rasanya tuh, terus mencoba soal-soal matematika di berbagai tingkatan lomba ya, seperti di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional gitu. Jadi rasanya pengalaman yang berharga banget sih. Ada nggak sih tantangan yang merasa kayaknya kalau misalnya aku ngikutin ini bakal gagal deh, bakal kalah atau mungkin bakal kayak aku berhenti sampai di sini aja gitu? Kalau tantangan kayak gitu sih banyak ya Kak, karena kan kita juga mikir pasti banyak banget pantangan-pantangan kalau misalnya kita lagi ikut suatu lomba, kayak misalnya mungkin kita harus mengerjakan tugas di saat kita juga harus mengikuti lomba, jadi mungkin kan takutnya bentrok, makanya kalau tantangan sih bakal banyak banget. Belum lagi kalau misalnya kita juga harus mementingkan nilai kita yang ada di sekolah juga. Oh, kira-kira nih Kak, soal OSN itu sama nggak sih sama ujian yang ada di sekolah? Kalau secara pribadi dan pengalaman sih lebih susah soal OSN Iya. sih. Ya karena soal-soal OSN itu harus menggabung-gabungkan materi-materi lain. Oh gitu. Gimana cara kakak-kakak untuk mempersiapkan diri mengikuti lomba OSN ini? Kalau kami mempersiapkan dirinya dengan latihan berminggu-minggu nih. Kemudian kami juga belajar dari beberapa modul juga karena yang diberikan oleh pembina kami. Kemudian kami juga ada beberapa mengikuti pelatihan juga. Kemudian kami juga kadang kumpul nih sama-sama untuk membahas soal-soal bersama. Eh, apakah kakak-kakak sendiri lebih baik belajar sama-sama nih sama yang tim-tim matematika yang lain atau kayak belajar sendiri-sendiri terus les mungkin atau privat lah pokoknya dari YouTube kayak gitu? Oh, kalau saya pribadi sih saya lebih suka kalau diskusi bersama-sama Iya. gitu ya. Karena waktu kami diskusi itu banyak sekali soal-soal yang mungkin rasanya terlalu susah tapi ternyata terselesaikan dan lebih seru aja gitu. Berapa banyak waktu yang kakak butuhkan nih untuk mempersiapkan diri buat lomba? Biasanya bisa sampai 1 bulan ya kan, Kak? Ya. Iya, tergantung kapan kami dikasih tahu lombanya itu. Iya, kayak ini mau OSN, kami persiapkan dirinya udah dari bulan 12 kemarin juga. Kalau semisalnya nih, mungkin gurunya ini lambat memberitahu atau mungkin waktunya ini 1 minggu lagi, apakah Kakak bakal mengikuti lomba tersebut atau enggak? Ya, kami tetap ikuti sih karena Iya. karena membawa nama sekolah juga dan kami berusaha sebaik mungkin. Kalau memang betul-betul harus ikut, ya kami bakal terima. Tapi kalau misalnya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, mungkin kami akan mengikuti kata-kata pembina kami, bisa ikut atau tidak. Ya.
OSN matematika ini kan sangat menantang ya, dan soal-soalnya itu susah-susah ya kan Kak. Nggak terlalu, Kak. Apa yang kakak-kakak lakukan untuk menjaga mental dan fokus belajar kakak selama persiapan atau saat ujian? Atau mungkin mengikuti lomba ini kan ada ujian nih di sekolah. Jadi gimana caranya kakak fokus ke ujian juga, terus fokus ke OSN juga? Kalau dari sekolah sendiri sih pastinya ada dispensasi ya, karena Hmm. kami lomba juga membawa nama sekolah. Dan bagaimana menjaga mental sih, kalau menurut saya pandai-pandai mengambil waktu belajarnya aja sih. Jadi jangan sampai terlalu stres di matematika, jangan sampai terlalu stres di ujiannya juga. Dibalancekan gitu. Gimana cara kakak untuk menghilangkan rasa cemas karena mungkin waktunya nih mepet tapi soal-soal kita nih masih banyak nih. Kan itu banyak ya terjadi teman-teman, apalagi pada saat ujian tuh teman-teman tuh mungkin di rumah bakal kayak kelimpungan nih sama soal-soal yang sulit ada di situ. Jadi kayak nggak kekerjain mungkin sampai-sampai dia kayak udah pasrah aja ngumpulin langsung gitu. Kalau misalnya di lomba-lomba matematika seperti ini ya, di kami itu justru biasanya kalau soal salah itu ada pengurangan poin. Sementara kalau kosong itu tidak ada poin. Jadi lebih baik tidak terburu-buru. Jadi kerjakan yang bisa, jangan sampai salah. Kalau nggak bisa, dikosongin aja. Ya, Oh gitu. kalau ragu mending nggak usah dijawab aja ya kan. Apalagi Iya. poinnya minus. Iya. Oh. Kalau poinnya minus takut. Berarti main poinnya itu kayak misalnya kalau misalnya kita jawab, kita dapat poinnya. Tapi kalau Iya. misalnya kita nggak jawab, itu nggak ada, jadi minus gitu. Tergantung Kak. Kalau kayak kemarin kami pernah juga ada lomba gitu. Kalau benar kami dapat poin 2, tapi kalau salah kami minus 1. Jadi tergantung lombanya menetapkan peraturan seperti apa. Kalau soal-soal di OSN itu Kak, gimana sih tipe-tipenya? Contoh-contohnya tuh mungkin kayak mungkin ada yang diambil dari gimana ya, angka-angkanya rumit atau mungkin Kalau soal OSN bisa dibilang secara angka-angka tidak rumit. Tapi banyak sekali kalau di OSN ini materi-materi yang kita belum pelajari di dalam sekolah. Jadi kita harus belajar mandiri lah. Karena untuk bisa menjawab soal itu, ya kita mau gimana lagi kalau misalnya kita belum pelajari di sekolah ya otomatis belajar mandiri. Kalau secara angka, kadang angkanya normal tapi jawabannya bisa dibilang tidak normal. Apalagi ada soal logika. Iya. lebih asik ke soal cerita, logika atau angka-angka nih Kak? Tergantung Kak. Gantung Gimana ya sih. Kak? Kalau aku lebih suka yang ada angkanya aja sih lah. Iya. Jadi to the point kalau soal cerita tuh Belibet ya kan Kak? terus harus memahami nih apa yang diketahui, apa yang ditanya gitu. Kalau di OSN masih bikin diketahui, ditanya gitu ya Kak? Bukan langsung jawab, saya kayak langsung pada jawabannya itu langsung ke rumus-rumus gitu, enggak ya? Tergantung Kak. Kalau misalnya kita lagi ngerjain soal esai, diwajibkan untuk bisa menuliskan kata-kata juga di dalamnya untuk menambah poin. Tapi kalau misalnya jawabannya langsung isian atau opsional, ya kita tinggal jawab langsung jawaban tanpa memakai menuliskan caranya di situ. Pernah nggak sih kakak-kakak itu ikut yang bukan OSN secara tertulis, tapi kayak jadi kayak apa ya, ranking 1 atau mungkin yang tau nggak sih yang pencet tombol tuh Kayak iya, cermat. cerdas cermat. Ada nggak sih pengalaman soal itu? Pernah, ada. Cuman soal kalau cerdas cermatnya tergantung dulu lombanya dari apa. Kalau saya dulu pernah ikuti lomba cerdas cermat, tapi karena masih di tingkat SMP, jadi lomba soal-soalnya tidak sesusah itu. Oh, oke. Ada nggak sih Kak soal OSN yang terus kayak merasa sulit nih, tapi akhirnya terpecahkan. Gimana perasaan Kakak saat memecahkan soal-soal tersebut? Kalau kami sih, wow, senang banget sih. Apalagi soalnya, kayak levelnya tinggi banget. Ah, Kepuasan tersendiri. Oh gitu. Ada nggak sih Kak manfaat besar yang Kakak rasakan saat Kakak ikutin OSN ini? Manfaat terbesarnya
Mungkin kita jadi lebih tahu duluan ya materi-materi yang belum diajarin di sekolah. Itu membantu banget kalau dari segi pelajaran. Jadi di dalam kelas kayak kita lihat aja langsung kayak oh udah tahu nih. Iya. Tapi kalau misalnya karena kami kebetulan mengikuti OSN matematika, Mm-mm. kalau di matematika ini kita punya manfaat, kita jadi bisa memiliki pola pikir untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kan kadang sebelumnya ini kami berpikir kalau misalnya ini susah, jadi kayaknya nggak bisa dikerjain. Tapi karena kami udah mengikuti beberapa kali lomba, jadi kami terbiasa untuk mencari cara bagaimanapun caranya agar kami bisa dapatkan jawaban. Ada nggak sih Kak soal-soal yang di OSN atau soal-soal matematika yang Kakak kan pasti bisa ya memecahkan soal tersebut. Mungkin ada juga yang tidak bisa. Tetapi soal-soal yang bisa tersebut ada nggak sih yang muncul di kehidupan sehari-hari? Ada sih Kak kayak matriks ya Kak, matriks kan ada juga di kehidupan sehari-hari. Ada nggak sih saran atau pesan untuk teman-teman di rumah untuk memecahkan soal-soal yang ada di ujian atau OSN atau mungkin saat latihan-latihan di sekolah soal-soal? Kalau saya sih jangan terlalu terpaku banget sama soalnya. Coba tenang dulu, coba pelan-pelan kerjain lagi. Pasti dapat. Iya, karena kan setiap soal itu pasti punya jawabannya masing-masing. Kalau kita kerjakan pelan-pelan, terus kita cari tahu caranya, pasti kita dapat jawabannya. Karena kalau di hitung-hitungan atau matematika, cara itu nggak cuma satu. Kita bisa dapatin jawaban itu banyak, nggak cuma satu cara. Jadi mungkin bisa pakai cara lain, ketemu dengan jalan berbeda, tapi dapat juga dengan jawaban yang sama. Apa yang pertama kali Kakak-kakak lakukan ketika memutuskan untuk mengikuti OSN matematika? Ada? Kami mungkin ya lakukan pertama kali ya belajar giat untuk mempersiapkan OSN ini. Ah, gitu aja sih. Udah? Apakah Kakak memiliki mentor atau guru yang membantu selama persiapan? Seperti apa sih peran guru yang membimbing Kakak ini? Jelas sih kami punya mentor sih, Pak Ridwan. Oh, Mentor partner. kami sebenarnya banyak, tapi mentor yang memang banyak memberikan kami soal sih ada Pak Ridwan. Nah, peran guru-guru seperti guru-guru matematika yang ada di SMA 8 ini mungkin sangat besar ya untuk keberlangsungan OSN matematika ini. Sekali. Karena kami juga butuh buku, kami butuh literatur, kami butuh pembinaan, cara-cara yang mengerjakan bagaimana juga dari mereka. Kalau bukan dari mereka mungkin kami agak susah sedikit mungkin untuk bisa melancarkan untuk menjawab soal-soal ya kan Kak? Buku atau referensi apa yang biasanya dikasih sama mentor Kakak? Ada sih judulnya yang OSN matematika, cuman kami lupa penulisnya siapa. Oke. Ada beberapa soalnya. Ada topik-topik khusus gak sih dalam matematika yang Kakak fokuskan selama persiapan? Misalnya kayak aljabar, geometri, atau teori bilangan? Yang menurut kami paling susah mungkin akan kami topik khusus kayak Geometri. geometri. Kalau kami geometri atau mungkin teori bilangan nggak sih? Ya, karena cukup susah, jarang dipelajari kalau di sekolah. Apalagi teori bilangan ya kan Kak? Benar sekali. Dimensi 3 juga. Iya, benar. Dimensi 3 banget. Trigonometri. Ya. Rumit juga ya Kak ya? Kalau dipelajari nggak rumit kok. Oh, oke. Menyenangkan. Nanti aku pengen deh belajar sama Kakak. Boleh. Gimana suasana saat kakak-kakak berada di ruang ujian OSN? Apakah ada strategi untuk menjaga ketenangan biar nggak deg-degan? Jadi kayak biar fokus gitu. Gimana Kak? Sejujurnya waktu masuk ada deg-degannya Iya. juga sih. Karena melihat peserta lain itu wah banget. Tapi kalau saya berdoa dulu. ya berdoa nomor 1. Kemudian udah pasti sebelumnya ada rumah ya udah pasti harus makan ya kan Kak? Iya. Biar tenang gitu. Terus kami juga dapat wejangan juga dari pembina kami. Minum air putih dulu. Iya. Tarik napas dalam-dalam.
Berarti ada briefing ya sebelum masuk ke ruangan? Ada. Oke. Dalam OSN matematika ini selain soal individu, ada juga pasti soal tim ya kan, Kak? Heeh. Bagaimana Kakak bekerja sama dengan teman satu timnya? Apa tantangan terbesar dalam soal-soal tersebut? Gimana ya, Kak, kalau misalnya bekerja sama dalam satu tim karena mungkin kami juga udah terbiasa kerja sama menyelesaikan soal hampir beberapa waktu, jadi mungkin kami juga udah saling kenal nih, jadi lebih gampang gitu ya, Kak, lebih lancar gitu untuk saling bicara. Karena kan kunci utama untuk menyelesaikan sesuatu komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi susah ya kan, Kak? Dan juga kami saling melengkapi juga. Iya. Ada yang jago ini, ada yang jago itu. Oke. Kurang lebih seperti itulah. Bagaimana cara Kakak mendiskusikan soal-soal yang sulit itu ketika ada perbedaan cara berpikir, dengan rekan tim? Kalau misalnya dalam masa latihan kami sedang menjawab soal bersama-sama, mungkin kami bisa tanya dulu ke pembina kami ya kan, Kak. Tapi kalau misalnya dalam masa lagi lomba, kayaknya kami harus saling percaya satu sama lain aja. Oke. Setelah mengikuti OSN, adakah hal-hal yang Kakak pelajari selain matematika, misalnya tentang cara mengatasi, tekanan atau bekerja dalam tim? Kayaknya banyak sih, Kak, kalau kayak bekerja dalam tim ya kan. Iya. Apalagi latihannya bersama-sama. Iya, latihannya kami selalu bersama-sama. Jarang kami latihan kalau misalnya sendiri-sendiri gitu. Dan hasilnya juga memuaskan Cukup dari memuaskan. kerjasama tersebut. Bisa melatih mental juga. Iya. Kalau misalnya kalah, jangan patah semangat. Benar. Tingkatkan lagi. Terus kalau saya sih makin pede sih jadinya. Mm-mm. Tiap lomba tuh jadi gak deg-degan lagi, gak terlalu kayak pas pertama kali. Apa pembelajaran terbesar yang Kakak dapatkan setelah mengikuti OSN matematika, baik secara akademis maupun pribadi? Secara pribadi pelajaran terbesar seperti apa dulu nih, Kak? Misalnya kayak, mungkin setelah mendapat, tantangan-tantangan terbesar Kakak jadi kayak, makin, apa ya, kayak terbawa lagi biar agar tidak menyepelekan hal-hal yang Mungkin ada sih, Kak, pembelajaran terbesar kami untuk setelah kami sudah mengikuti lomba-lomba bersama, mungkin banyak pembelajaran yang bisa kami ambil. Kalau misalnya kami nggak bisa sepelekan beberapa soal yang kami anggap mudah gitu. Karena mungkin kami pikir soalnya itu simple, kami kira jawabannya mudah, ternyata jawabannya nggak semudah yang kami kira. Mungkin bisa jadi caranya itu panjang ya, Kak. Ternyata ada jebakan Batman. Iya. Tahu juga. Terus kami juga belajar nggak boleh menunda-nunda waktu. Apalagi kadang kalau lomba kita dikasih banyak tanggung jawab, banyak yang tanggung jawab, banyak harapan. Kita nggak bisa nunda-nunda waktu dengan Nanti masalah lain ya. Oke. Bagaimana OSN ini mempengaruhi karir akademik Kakak setelahnya? Apakah Kakak memiliki ada jurusan tertentu atau tetap di matematika atau mungkin pengen banget nih di IPA? Atau ada universitas yang Kakak pengen impi-impikan? ada Kayak Kak Selin ini. Iya, Kak Yang udah Selin mau tamat. yang Iya. lulus. kalau OSN matematika, karena saya juga ngambil jurusan yang berhubungan dengan matematika, jadinya berpengaruh banget sih. Iya, Kakak mau ngambil jurusan apa, Kak? Boleh di-spill? Boleh. Gak mau deh. Kalau nggak salah kemarin kata Kak Selin mau ngambil jurusan statistika ya kan, Kak? Wis, Iya. keren. Udah ada pikiran unik, Kak? Ada pengen masuk UI nggak, Kak? Aminin aja. Ngambil jurusan apa tuh kalau misalnya keterima di UI? Statistika. Oh, statistika. Ada nggak sih, Kak, motivasi atau pesan-pesan yang pengen Kakak sampaikan untuk penonton? Kalau motivasi sih, kalau dari kami singkat aja, mungkin jangan pernah menyerah untuk keadaan sekecil apapun, sesusah apapun, mungkin kita nggak bisa pandang sebelah mata.
Tapi kalau misalnya ada masalah, mungkin sebisa mungkin kita cari orang untuk bisa eh, curhat, untuk bisa membantu kita dalam masalah kita. Karena eh, kita nggak bisa menyelesaikan masalah kita itu sendirian aja. Jadi intinya jangan menyerah kalau misalnya ketemu masalah apapun itu dihantam aja lah terus ya kan Kak. Iya. Oke, kayaknya udah ya Kak ya. Iya. Soalnya udah makan berapa waktu, jadi kita tutup aja ya teman-teman. Terima kasih untuk sob-sob di rumah yang sudah menonton episode kali ini sampai habis. Mungkin sob-sob ada rekomendasi untuk tamu-tamu berikutnya. Terakhir, kita tutup acara podcast ini dengan salam literasi ya Kak ya. Ya boleh. Oke. Salam literasi, ayo membaca, ayo menulis, ayo ke perpus. Dadah.